Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Nisa Nur Wahid, SAMM, selaku pengampu mata kuliah kewirausahaan, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Deswita Sudaryanti selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 8 kelas B jurusan akuntansi akan menyampaikan Business Model Canvas dengan topik Mango Sticky Rice. Sebelum kita mulai, saya akan memberikan sedikit pengantar tentang business plan atau rencana bisnis. Secara singkat, business plan adalah panduan untuk menjalankan dan mengembangkan sebuah bisnis, mulai dari riset pasar, strategi, hingga proyeksi keuangan. Hari ini kita akan memakai Business Model Canvas untuk menjabarkan rencana ini dalam 9 elemen penting, seperti customer segments, value proposition, dan sebagainya. Topik yang kami pilih yaitu Mango Sticky Rice, hidangan yang berasal dari Thailand yang memadukan rasa manis dari mangga dan lembutnya ketan. Makanan ini semakin populer karena tren kuliner eksotis yang terus naik daun. Melalui Business Model Canvas ini, kami ingin menunjukkan bagaimana konsep Mango Sticky Rice ini bisa dikembangkan menjadi peluang bisnis yang menarik. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8 yang terdiri dari saya, Deswita Sudaryanti, Naswa Febriani, Najwa Farid, Intan Sulistiani, dan Nisrina Mariam Eka. Mari kita mulai dengan pemateri pertama, yaitu Naswa Febriani. Kanvas yang pertama yaitu customer segment, yang artinya proses pengelompokan pelanggan berdasarkan kesamaan karakteristik. Customer segment produk kami yaitu mahasiswa, pecinta makanan manis, pelanggan usia muda atau remaja sampai dewasa, kemudian pelanggan yang mencari dessert atau cemilan ringan. Kedua, value proposition, yang artinya manfaat atau nilai yang diberikan penjual kepada konsumen atau yang membeli produk. Value proposition produk kami yaitu Mango Sticky Rice yang autentik dan berkualitas, menggunakan bahan-bahan yang segar dan alami, penyajiannya modern dan higienis, produk dengan kemasan yang menarik, yang terakhir tersedia secara online melalui platform pengiriman. 3 yaitu customer relationship, yang artinya strategi yang membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pelanggan. Customer relationship produk kami yaitu program loyalitas atau diskon untuk pelanggan setia, kemudian respon cepat terhadap feedback dan komplain, yang terakhir interaksi melalui media sosial atau promosi dengan konten yang menarik. Terima kasih Naswa Febriani atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilahkan pemateri kedua, yaitu Intan Sulistiani. Channel. Yang pertama menjual langsung di gerai, yaitu toko fisik. Yang kedua platform pengiriman makanan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Yang ketiga media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk melakukan pemasaran. Yang keempat event atau bazar kuliner. Key resources atau sumber daya utama dalam bisnis ini. Yang pertama, bahan baku yang berkualitas seperti mangga, ketan, dan santan. Yang kedua, peralatan dapur dan masak. Yang ketiga, tim produksi. Keempat, tempat produksi yaitu dapur. Yang kelima, platform penjualan online. Yang keenam, keahlian dalam pembuatan Mango Sticky Rice yang autentik. Key partners yang bisa diajak kerjasama dalam bisnis ini antara lain: yang pertama, pemasok buah mangga yang segar. Kedua, pemasok beras ketan berkualitas. Yang ketiga, pemasok kelapa dan santan. Yang keempat, penyedia kemasan makanan. Yang kelima, platform pengiriman makanan seperti GoFood, ShopeeFood, GrabFood, dan sebagainya. Yang keenam, pemasok gula dan bahan pemanis lainnya. Terima kasih Intan Sulistiani atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilahkan pemateri ketiga, yaitu Najwa Farid. Bisnis model kapas yang ketujuh yaitu konstruktur. Yang pertama ada biaya bahan baku yaitu mangga, beras ketan, juga santan. Yang kedua yaitu biaya operasional, ada listrik, air, dan gas. Yang ketiga ada biaya pemasaran dan promosi. Yang keempat ada biaya tenaga kerja untuk chef, staf dapur. Kemudian yang kelima ada biaya pengemasan dan distribusi. Yang keenam ada biaya plafon pengiriman untuk komisi, ada GoFood atau GrabFood.
revenue stream untuk kelompok kami yaitu pertama penjualan mango sticky rice di gerai atau toko fisik, yang kedua yaitu penjualan melalui platform pengiriman online, yang ketiga yaitu paket catering atau pemasaran dalam jumlah besar, yang keempat yaitu penjualan variasi menu lainnya seperti variasi rasa atau produk sampingan, yang kelima yaitu kerjasama dengan event atau penyelenggara acara. Terima kasih Najwa Farid atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan pemateri terakhir yaitu Nisrina Mariam Eka. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength, produk unik dan inovatif dan menjawab kebutuhan pelanggan, tim dengan keahlian yang solid di pengalaman industri, dan jaringan mitra distribusi luas. Yang kedua, weaknesses, biaya yang tinggi dibandingkan pesaing, bergantung pada pemasok utama untuk bahan baku, dan teknologi yang kurang terburukan dibandingkan kompetitor. Yang ketiga, opportunities, pasar global yang terus berkembang, kemajuan teknologi yang membuka saluran distribusi baru seperti e-commerce, dan kemitraan dengan perusahaan internasional untuk memperluas jangkauan. Yang terakhir, threats, kompetitor besar yang memasuki pasar dengan harga lebih murah, perubahan regulasi yang berdampak pada operasional, dan ketidakstabilan ekonomi yang dapat memengaruhi daya beli konsumen. Berikut ringkasan dari bisnis model Canvas dengan topik Mango Sticky Rice. Bisnis Mango Sticky Rice ini menjual dessert khas Thailand yang dibuat dari bahan segar, seperti mangga, ketan, dan santan. Produk ini dijual melalui gerai dan platform online seperti GoFood dan GrabFood, dengan target pasar semua kalangan, khususnya mahasiswa, pecinta makanan manis, dan lainnya. Bisnis ini bekerja sama dengan pemasok bahan baku, serta aktif memasarkan lewat media sosial dan event kuliner. Pendapatan didapat dari penjualan langsung dan pesanan online, dengan biaya utama untuk bahan baku, operasional dapur, tenaga kerja, dan distribusi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.